dia nanti di ujung-ujung waktu itu mereka, Barnabas dan Saulus itu ada kontradiksi, sehingga Barnabas memisahkan diri dari Saulus. Kenapa? Karena Saulus menolak Torah. Saulus menjadikan Yesus sebagai fokus selain Torah. Bertolak belakang. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rex Lubis. Sebelum kita membahas video ini, mari kita doa lebih dulu. Tuhan Yesus, urapi kami, kuduskan, sucikan di dalam bibir hamba-Mu, supaya menyampaikan kebenaran bukan karena ada iri hati, dengki, bukan karena ada hal-hal yang tidak baik, tetapi kami menyampaikan supaya semua orang yang tersesatkan kembali kepada jalan yang benar. Terusus kainama Tuhan jama, supaya dia kembali kepada kebenaran firman Yesus. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, ya. Kita akan membahas video dari Ustadz Kainama. Kenapa saya harus bahas ini? Karena memang banyak sekali ya ucapan-ucapan dia yang keliru, yang salah dalam memahami kebenaran firman Tuhan itu. Salah satunya ini, kita lihat apa yang dia katakan. Lalu dia mulai mengaku-ngaku diri. Diasuh bersama dengan raja wilayah apa, Bung Ade? Diasuh bersama dengan raja wilayah. Disebut wilayah Herodes. Iya. Siapa yang ngumpulin mereka? Dan siapa di belakangnya itu? Dan Saulus. Saulus itu bukan bersama nabi-nabi itu, bukan bersama Barnabas. Nah, dia katakan Rasul Paulus ya, atau Saulus bukan bersama nabi-nabi ya, bukan juga bersama-sama Barnabas ya. Ustadz Kainama berkata Paulus tidak bersama-sama Barnabas ya. Ini sangat keliru sekali ya. Ya, dia mengucapkan ini, saya tidak tahu dasarnya dari mana ya. Tetapi kalau kita mau kembali ke Kisah Para Rasul 12 ayat 24, saya akan baca Kisah Rasul 12 ayat 24. Kisah Rasul 12 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian ya. Ayat 24 ya. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus ya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, apa yang dikatakan oleh si Ustadz Kainama tadi itu sangat keliru. Jadi dia berkata bahwa Barnabas itu tidak pernah bersama-sama dengan Saulus. Padahal ayat ini mengatakan Barnabas itu bersama-sama dengan Paulus. Mungkin dia ambil dari Kisah Rasul 13 tapi dipenggal-penggal ayatnya. Ya, kalau kita baca Kisah Rasul 13, Kisah Rasul 13 ayat yang kedua ya. Di sini dikatakan, di ayat pertama memang bunyinya seperti begini ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Jadi di sini ayatnya memang sepertinya abu-abu, tidak begitu jelas. Mungkin dia tidak membaca firman Tuhan secara menyeluruh, dia hanya ambil ayat ini sehingga dia memberikan satu statement atau pemahaman kepada orang bahwa Saulus itu tidak pernah bersama-sama dengan Barnabas. Tapi kalau kita baca ayat 2-nya, di sini jelas, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi Saulus dan Barnabas ini memang didoakan oleh para jemaat dan para penatua supaya mereka ini berdua pergi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus
Berarti apa yang dikatakan si Kainama ini, saudara, itu sangat salah dan keliru. Mungkin dia hanya ingin cari-cari pamor atau cari-cari sensasi, saya kurang ngerti ya. Ya, tetapi ini kan bisa merusak akidah kita sebagai orang percaya atau merusak kebenaran firman, ya. Bukan kebenaran firman yang bisa dirusak. Kebenaran firman sih sebenarnya nggak bisa dirusak. Tetapi orang-orang yang ingin memahami kebenaran firman, akhirnya mereka terkontaminasi dengan ucapan si Kainama ini, ya. Yang kedua, dia katakan begini, ya, coba kita saksikan ini. Dia nanti di ujung-ujung waktu itu mereka, Barnabas dan Saulus itu ada kontradiksi sehingga Barnabas memisahkan diri dari Saulus. Kenapa? Karena Saulus menolak Torah. Saulus menjadikan Yesus sebagai fokus selain Torah. Bertolak belakang. Videonya, ya. Sudah ya, tadi kita saksikan videonya. Saulus Barnabas ada kontradiksi katanya. Saulus Barnabas itu kontradiksi. Barnabas memisahkan diri dengan Saulus karena Saulus menolak Taurat. Jadi Saulus ini menolak Taurat, ya, sehingga Barnabas memisahkan diri. Saulus menjadikan Yesus sebagai fokus selain Torah. Perselisihan Barnabas, ya, sebenarnya bukan masalah yang dikatakan oleh si Kainama tadi, ya. Persoalan Barnabas berpisah dengan Saulus bukan masalah Saulus menolak Torah dan terus menjadikan Yesus sebagai fokus, ya, bukan itu perselisihannya. Perselisihan Barnabas, ya, dengan Paulus itu, dengan Saulus itu bukan karena masalah karena Saulus menolak Torah dan terus Saulus ini mengalihkan semua ke Yesus, fokus ke Yesus. Sekalipun memang Saulus ya selalu memberitakan tentang Yesus dan memfokuskan ke Yesus, tapi persoalan mereka berpisah bukan karena itu. Ini namanya apa ya? Ini namanya bukan penafsiran, memang sengaja mungkin mau diselewengkan supaya orang-orang Kristen yang kurang begitu paham Alkitab, kurang begitu mengerti firman Tuhan, mereka bisa terpengaruh dengan ucapan si Kainama ini, ya. Padahal mereka berpisah ini perselisihannya sederhana saja, ya. Kisah Rasul 15 ayat 37 sampai 39 kita baca. Kisah Rasul 15, ya, Kisah Rasul 15 ayat yang ke-37, ya, saya akan bacakan Kisah Rasul 15 ayat 37, sudah ya, sampai 39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ya, ternyata saudara, di sini ada sedikit persoalan, ya, di mana saudara kita yang bernama Yohanes yang disebut Markus ini mungkin pernah, ya, yang saya pahami begitu karena ayatnya berkata begini, ya. Jadi dia pernah meninggalkan Saulus atau Paulus waktu di Pamfilia, sehingga Paulus berpikir bahwa si Yohanes atau Markus ini tidak setia, ya, tidak setia sebagai sahabat, sehingga Saulus sendiri di sini bacanya Paulus sih. Paulus tidak setuju kalau si Yohanes alias Markus tadi ikut, ya, tetapi Barnabas tetap berkeras untuk supaya Yohanes Markus tadi, ya, Yohanes juga yang disebut Markus tadi untuk ikut bersama mereka. Nah, di ayat 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus
juga serta berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, mungkin maksudnya si Kainama ini begini ya. Supaya orang Kristen itu terkecoh bahwa sebenarnya setiap para rasul itu punya pandangan yang berbeda-beda dan punya pengertian pemahaman yang berbeda-beda. Sedangkan si Barnabas tadi dia maunya Torah ini yang ditonjolkan, tapi Paulus menonjolkan Yesus, fokus ke Yesus. Jadi terjadilah perdebatan, perselisihan. Nah, jadi ini membangun sebuah opini supaya orang Kristen itu berpikir bahwa Pauluslah otaknya, Pauluslah biang keroknya yang menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan, begitu. Padahal sebelum ada Paulus, murid-murid pun sudah menyembah Yesus, sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi begitu kira-kira menurut asumsi saya, ya, tujuannya sih Kainama ini ya. Tapi sudah kita bantah ya lewat ayat tadi. Ternyata perselisihan itu bukan karena itu tadi, bukan. Barnabas pun mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, dan yang diceritakan, yang diberitakan, yang disampaikan juga Injil oleh Barnabas tadi, dia juga menyampaikan Injil yang sama, yang memfokuskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak ada perselisihan di dalam hal itu. Perselisihannya hanyalah ingin membawa Yohanes yang disebut Markus tadi, sementara Paulus tidak mau. Tapi saudara kita Barnabas ini ya, atau saudara iyalah Barnabas ini mau ya membawa si Yohanes atau si Markus tadi. Nah, jadi akhirnya mereka berpisah, sementara Barnabas tetap membawa Markus dan juga Paulus membawa Silas. Coba yang ketiga tadi apa? Yang ketiga ya, tadi yang kedua, yang ketiga coba kita lihat nih, saksikan ya. Setelah Barnabas bertolak belakang lalu memisahkan diri di dalam Kisah Para Rasul 21, lalu Petrus marah. Bapak tua Petrus, soko guru Hawariun, marah kepada Saulus. Dan Saulus bilang Petrus itu salah. Kurang ajar amat Paulus. Petrus itu yang dipilih oleh Yesus, dibilang dia salah oleh Paulus. Kitab Kisah Para Rasul juga. Lalu bentrok yang terakhir, yang paling parah adalah bentrok antara Saulus dengan Yakobus, the brother of our Lord. Dalam kitab Kisah Para Rasul sebutnya James, the brother of our Lord. Yakobus, saudara Tuhan kita, Jesus. Bentrok dia. Karena dia dimarah-marahi. Saulus dimarah-marah oleh Yakobus. Kau bilang kau ajar orang tidak bersunat. Bawa orang-orang itu. Bawa orang-orang itu ke bait Allah, bait suci. Temui imam. Sunat mereka di situ. Lalu berikan persembahan kepada para imam. Ustaz tahu itu ceritanya? Saya nggak perlu ulang-ulang. Ya, tahu, Ustaz. Sudah jelas itu. Dia kesel sama Yakobus. Dia kesel sekali. Ya. Nah, panjang ya yang dia omong di situ, tetapi tujuannya saya sudah tahu bahwa itu tujuannya akan mengecoh ya. Jadi apa yang dikatakan Ustadz Kainama ini bentrok antara Petrus dan Paulus itu ya, karena dia katakan bahwa Paulus dan Petrus itu saudara berbeda pandangan ya, karena berbeda pandangan masalah sunat ya, padahal bukan. Di sini bukan berbeda pandangan masalah sunat. Di sini berbeda pandangan karena masalah panggilan saja. Coba kita baca Galatia 2 ayat 9 ya. Galatia 2 ayat 9. Kita akan baca Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai suku guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi tidak ada di sini perselisihan antara
Yakobus, Kepas, Yohanes ya. Jadi tidak ada di sini. Ya, Yakobus, Kepas ini yang dimaksudkan Petrus ya. Yakobus, Kepas, Yohanes, tidak ada perselisihan di sini ya. Masalah tentang ketuhanan Yesus, tentang pemahaman bahwa Yesus Kristus Tuhan, tidak. Pemahaman tentang sunat pun tidak ada mereka perselisihan di sini. Ya. Jadi memang yang Yesus ajarkan itu, yang penting itu bukan sunat bawah ya. Bukan sunat bawah pusar, tapi sunat hati. Itu sepakat. Sepakat mereka ini. Barnabas sepakat. Ya. Terus Yohanes juga sepakat. Ya. Terus Kepas juga sepakat, Yakobus sepakat, semua sepakat kalau masalah itu. Tapi di sini masalah panggilan saja. Maksudnya begini. Maksudnya di sini Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi Petrus berpikir bahwa dia dipanggil hanya untuk orang yang tidak bersunat. Tetapi kalau kita baca di dalam Kisah 1 ya, Kisah 10. Kita baca di dalam Kisah 10 ya. Kisah 10 di sini jelas dikatakan di ayat 1 ya. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi ini Cornelius ini ia orang saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah ya oleh umat Yahudi dan seterusnya dan sebagainya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya ya, di sini dikatakan ya, Petrus diperintahkan ya di ayat yang ke-34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya, jadi Petrus ternyata sadar betul bahwa dia dipanggil. Di sini sebenarnya tidak ada perselisihan karena Torah atau karena Tuhan Yesus, tapi perselisihannya di sini hanya karena bukan perselisihan di sini sih, karena mereka itu hanya berbeda panggilan saja. Ya, Petrus itu punya panggilan khusus. Ya, dia diperintahkan untuk orang yang tidak bersunat dan juga orang yang bersunat ya. Jadi makanya saya katakan kepada Kainama ini ya, janganlah suka membahas-bahas Alkitab ya. Bahaslah apa yang dia yakini, yang dia percayai ya, kitab dia, karena dia kan sudah murtad ya, tinggalkan Yesus, murtadan lah. Bukan murtadin, murtadan. Murtadan itu udah tinggalkan Yesus ya, nggak percaya Yesus lagi sebagai Tuhan. Ya sudah, dia pelajari aja itu yang dianggapnya kitab suci itu ya. Al-Quran kan dianggapnya kitab suci. Saya kurang tahu apakah memang si Kainama ini memang tidak banyak tahu tentang Al-Quran, lebih banyak tahu tentang Alkitab, sehingga supaya laris manis jualannya supaya laku ya dia bahas-bahas Alkitab saja. Karena memang kebanyakan sekarang orang di musola itu atau di majelis taklim itu ya, itu lebih suka dengar Injil. Nah itu herannya begitu, karena kita lihat ustadz-ustadz banyak bahas Alkitab di majelis taklim, terus di musola-musola, khususnya di perkumpulan-perkumpulan kecil. Jadi Pak Ustadz Kainama ya stop lah ya untuk cari sensasi-sensasi yang nggak jelas begitu. Itu nggak ada lah hasilnya sedikit itu ya. Mungkin Anda hanya dapat berapa duit aja yang begitu-begituan ya. Tapi kalau Anda ikut Yesus baru Anda terima keselamatan. Oke, kita doa, Tuhan Yesus urapi kami supaya kami tidak dikecohkan oleh ajaran-ajaran sesat. Kami juga berdoa buat si Kainama ini supaya mengenal Yesus, bukan hanya mengetahui ayat-ayat di Alkitab, tapi mengenal Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yesus yang kudus, saya berdoa, haleluya.